Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. direkam dulu. Oke. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan bahagia. Oke ya. Foto saya nggak tampak nggak apa-apa ya karena saat di koperasi langsung menghadap ke matahari. Jadi kemudian sebagaimana pada coach sebelumnya langsung saja kita eh, apa Bapak Ibu peserta langsung Bapak Ibu terlalu anu ya Mbak-mbak dan Mas-mas peserta langsung saja proofreading yaitu dengan menunjukkan karyanya. Oke, sebelumnya yang kedua kita aturkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga wasilah sholawat ini cinta kita kepada beliau, mahabbah kita kepada beliau dan semoga kelak kita dipertemukan di yaumil kiamah sekaligus mendapatkan syafaatnya. Untuk yang beragama lain saya ucapkan salam sejahtera. Langsung saja tidak usah basa-basi. Siapa yang mau menampakkan karyanya terlebih dahulu? Silakan. Monggo, Pak, Mas, Mbak. Halo, dengar suara saya ya? Mbak dulu dengar suara saya, Mbak. Jelas sekali Pak Teddy. Nggak Ya, lah tahu iki ini kok adik-adik. iki adalah ayo ayo siapa yang mau Belum pada sarapan kali Pak. Katanya nggak senang bimbingan nih Pak. apa Nggak tahu tahu sarapan ini. sarapannya kurang bergizi gitu. Ya, Yo Mas Nailul sih dimulai Mas tunjuk aja M Pak, Nailul tunjuk Pak. Aska lah wes tak tunjuk. Wong Indonesia kan Pokoknya ngono gayanya wae. harus ditunjuk. Ini Nah masih iya, Indonesia banget ya itu. nggak Ini, tahu ini. Pada kayak gini kenapa nih? ini perlu tajak ke Afrika dulu nih jadi biar. Yo Sebenarnya Mas, belum jadi, Pak. ya apa-apa di kaya apa judulmu Oke, saya oke, kan oke. tak Saya izin bimbing. share screen. Pak. Mm. Tatsep dasdes di adik. Nah, itu. Nah, iki wis apik no, Mas. Wes diwaca judulnya digedekno. Oke, Pak. Persennya 125% atau 150, 125 ya. Oke. Nah, wes diwaca langsung. Saya tak menyimak. Optimalisasi. Optimalisasi sistem pendataan dan pengelolaan jadwal pernikahan di KUA Sukoharjo dengan menggunakan Google Spreadsheet. Ki jadwal tok, Mas. Wes di enter sih antara judul Eh, itu sampai bawah di enter sih, di enter sih. Spreadsheet enter, oke, spreadsheet enter. Halo, Spreadsheet tidak usah enter. ke bawah ngapain? Judulnya tok belum beres, Mas. Nah, wes. Apa itu? Oke. Maksudnya piye? Hati-hati loh ya ini. Eh, di KUA saya kan penjadwalan saat pendaftaran nikah ini masih manual, Pak. Terus? Pakai pakai buku niku kan. Nah, Ya, ketika ada pemeriksaan atau pernikahan itu kan pakai berkas-berkas yang misal bulan Oktober ini kan wonten kata. Nah, ini ya. ku ketumpuk-tumpuk. Jadi nanti nggak ketahuan mana yang bulan mana yang tanggal 1, 2, 3. Kadang kan pemeriksaan itu kan anggar di ini ku loh, napa? Ngapa tuh nggih pakai bahasa Jawa nih? Ya, Eh ditaruh di atas gitu loh, Pak. Jadi nggak ketahuan pakai tanggal 5 ada berapa nikahan atau tanggal 1 ada berapa gitu. Jadi saya pakai Google Spreadsheet untuk mengelola penjadwalan itu. itu ya Google Spreadsheet. Oke. Oke. Apakah tidak ada Google Calendar, Mas? Nah, di Google Spreadsheet niku nanti bisa mencari berdasarkan kalender atau nama niku Pak Mangge. Iya, caranya gawa apa? Filter. Pakai filter bisa, pakai rumus juga bisa. Oke ya. Nanti input Kebetulan datanya saya sudah ketik buat. manual. Input datanya ketik manual. Eh, G, minusnya niku Pak. Cuman kemarin saya coba pakai Google, namanya Google Form.
ya. masuknya bukan di file spreadsheet yang sudah ada, tapi membuka yang baru. Wah, dengan Jadi di rumusnya nggak rumahnya ini. mana? Rumahnya mana ini? Saya dari Kudus, Pak. Lu mending nih gonku wae nanti tak ajari. Kebetulan Ini loh saya di Mas. Kendal nih, Ki. Oh, ning Kendal, kerjamu ning Kendal. Oke, saya Oh, tempatkan di Kendal. jadi gini, nanti inputnya pakai website, hasilnya di spreadsheet. Keren banget, itu keren banget ya. Nah, Pakai websitenya website pakai bisa ya, Pak? HTML, iya. Ini ya, saya sering buat itu kan. Nanti diketik di input di website, hasilnya di spreadsheet. Kapan balik Kudus? Besok Sabtu, Pak, insya Allah. Yo, ke rumahku wae ya. Oke, oke, siap. Oke, insya Ya, Allah. saya Assalamualaikum. Sabtu di rumah, Ahad di rumah. Paling banter kan olahraga ning Oasis. Ngerti Oasis lah? Oke, Ya, atau renang. Terus Seninnya saya di Grobogan, ngamen ya itu ya. Ngarit ya bahasa Jawa itu ya, di Grobogan. Bisa, Sabtu oke, deal. oke. Sabtu, oke, Pak. Oke, oke. Alumni alumni mana ini? Saya IAIN, Pak. IAIN Kudus. Oh, berarti gelarmu LC ya? Bukan Ora. SAG, Pak. LC kan lulusan Conge itu loh. Mas. Oh, oke. Ya. Lulusan Oke. Deal ke rumah saya. Oke, oke. Ya, Hari duit Sabtu, ganti. Pak. Hmm. Kok ngopi bareng, coding bareng ya. Codingnya sebentar aja kok. Ya. Optimalisasi sistem pendataan dan pengelolaan jadwal pernikahan di KUA apa itu? Sukorejo dengan Sukoharjo. dini bisa cilik ya, dengan menggunakan ya website tulisi website 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 yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet. Ya, wah keren banget lagi. Wes, oke deal ya. Oke, Nah, terus di sini MA-nya oke, mana? oke. MA-nya Siap. mana? SMA-nya mana? Saya TBS, Pak. Nah, yo pinter tau. Kemarin saya ngisi MITBS itu, guru-gurunya udah mulai bisa ini website terintegrasi. Oke, Oke. semoga saya juga bisa, Pak. Di sana di somu di Kalau Lorong Wetan. Loram cedak ya. Aku neng anu lho mburi man satu ya. Oh, sakit berarti. Yo cedak banget. Oke, Rasa gue oleh nanti kedengaran Mbak Lulu itu masalah itu nanti. Wes, oke, Pak. deal ya. Udah denger aku. Oke, Ya, siap. iya kan setonggo dhewe, Mbak. Jadi tak ajari kok ben ngerti iso website sekalian. Website saya rasa coding, Mas. Codingnya nanti kita serahkan pada apa? Oke, ChatGPT, ya. Oke. oke. Nanti hostingnya kita pakai kalau nggak GitHub, nanti pakai Geocities. Oke ya, siap ya. Wah, Oke, siap, iya. Pak. Jadi kan penghulu. Bang dulu, Pak. Wis nikah. Dereng. Nah, lah wis pelanggaran mana itu. Yang ke-17 orang ini. Wes cukup 17. ya. Kalau nak wes satu Oke, gawe oke. langsung artikel ke bawahnya ngikuti ya. Oke, siap. Wah Terima ya kasih, Pak. keren keren banget nanti. Ya, oke. Moga yang lainnya. Atur sekali. Nah, ngono Pak Lulu. Jadi ini nom Gen Z nih. Wah, wong saya udah tua jawabnya coding. Coding itu merupakan kebahagiaan dalam hidup saya ya. Oke, karena bisa membaca coding-coding ya. Wes, berikutnya Mbak Sopo iki Lilis Risma Putri. Ini ora ditunjuk kita angel ya. Kayak ditari nikah itu dari. Saya kemarin sampun loh Pak, pagi lagi. Ah, wes ganti. Yang lain mungkin Miniswatul nanti Imaroh. judulnya beda. Sing keren-keren lo ya. Oke, Kuwi nak ra keren oke, kuwi di anu Mbak Lulu lo ya. Niswatul Imaroh. oke. Terima kasih Bapak. Sebelumnya tadi malam saya sudah WA jenengan Bapakmu Wis tak bales tadi tau urung, wis tak bales sudah tau urung. Oh sudah wes nggih ya. yang media flashcard Pak. Ya ditampakno wae. Oke, siap. Itu gon Peskap ki gone sapa tuh, Mbak? Itu plafon penyediaannya mana? Flash. Gimana Pak? Kuisis ya, itu bagian dari kuisis. Oh, enggak Pak, media pembelajaran flashcard kartu Oh, gawe kartu kartu dhewe. prasarat. Nggih, damel piyambak. Oh, Karena di MTS saya ini belum itu, Pak. Eh, Siswanya tidak diperkenankan membawa HP. walah kok iso Jadi, sempurna ngono to, Mbak?
Nah, siswane rasa gue HP, gurunya juga Nggih, nggak boleh pakai HP, jadi imbang gitu loh. Gitu, gurunya do nakal, gurunya nggih. pakai HP, muridnya ra oleh. Kebijakannya seperti itu, Bapak, menggalakkan zero gadget, ngoten Walah, sanjangan. yus ketinggalan, zero, Nggih, zero, eranya digital malah seperti itu. Nah, itu ya. nggih. Jadi saya mengambil media yang visual saja, Pak. Apakah kalau tidak berbasis teknologi diizinkan, Bapak? Jadi kan MTS iki. MTS 1 Kudus. Loh, buro dia berarti kan. Nggih, berarti ya. Loh, kok ora oleh iki piye to, Mbak? Nggih, saestu, Bapak. Wah ini pas gerak jalan sama Pak Bupati ketemu saya malah itu. Oh, ngoten. Wah, anak Nggih, jenengan wis ngomong saya malah tak omongi itu ya toh. Hmm, nggih. Lajeng pripun, Bapak? yo piye ya? Flash card itu berarti kartu ditulis tangan dhewe ra? Nanti saya buat desainnya melalui Canva, terus saya print, kemudian saya laminating, Pak. Ah iya lah padha wae itu, Mbak. Nggih. Kok ketinggalan banget. Wong saya di TBS itu kemarin sudah ini ngajar bahasa menggunakan apa website, suaranya ada, anak mengisi tempat rompang di website itu. Nggih, pripun ngoten, Ya. Bapak. Apalagi ini anak yang kalau yang tidak di kelas unggulan itu di rumah masih bisa mengakses handphone. Tapi kalau yang di kelas unggulan di boardingnya itu pun tidak diperkenankan membawa HP, Pak. Yos, ya, apa ya itu kebijakan sih ya. Oke, tidak apa-apa. Ya wes, Mbak, judul iki wae wes ngono wae wis. Oh, ngoten. Ya. Nggih, Tapi latar belakangnya dibuat yang bagus. Padahal Hono Coroko sekarang sudah bisa masuk di laptop ya. nggih, sudah bisa, Pak. Nah, Di iya. aplikasi sudah banyak. Nah, itu nanti tinggal kita buat voice ya, voice-nya kita tempel di website, wah asik banget ya. Ya wes tidak apa-apa ini tapi riskan nggak pertanyaan-pertanyaan gini di era digital kok malah kita itu ya. Nggih. Nah, piye ya, nah, seperti ini ya. Padahal madrasah lain bergerak menjadi madrasah digital itu ya, kayak MTS di Gunung Kidul itu juga itu ya. Tapi gurunya boleh bawa HP ya, Mbak ya? Boleh, Bapak. Itu ya, muridnya tidak boleh. Nggih. Nah, menurut saya sebenarnya bisa diambil kebijakan anak bawa HP disimpan di locker ketika dipakai nanti ke situ bisa. Wong anak saya yang di Pondok Man 1 Kudus saja boleh kok. Disimpan nanti di TPK pas pembelajaran. Nah, kelas 12 malah suruh bawa laptop ya itu kan gitu. Ya, tidak apa-apa, Mbak, judulnya ngono ya. Asal bisa Nggih. mempertahankan di depan penguji dengan baik loh besok ya. Nggih, nggih. Siap. Matur nuwun, Pak. Nah, iya. Jadi saya masih ini ya, masih termangu ini. Masa judulnya cuma era ini pakai flashcard itu kayak zaman dulu flashcard itu sudah pernah dipakai eranya Gajah Mada juga pernah pakai itu juga ya. Tunggul Ametong juga belajarnya pakai itu kan. Cuma di daun itu ya. Wes Mbak, Atau apa? atau gini, Pak. Eh, Iya. atau nanti saya pakai media lain, tapi nanti anak-anak mengaksesnya setelah pulang sekolah, gitu. Enggak Kayak apa-apa, ngajar Pak? bahasa Jawa atau Mbak ganti judul misalkan Rawani. Misalkan pembelajaran bahasa Jawa dengan role play itu kan asik toh. Oh, ngoten. Nanti bisa menayangkan videonya. Role play misalkan sekarang ini anak-anak ngomong bahasa Jawa kan tidak bisa. Nanti dibuat Nggih. drama bahasa Jawa kan lebih asik benar, Mbak. Oh, ngoten. Kok nak ditanya mana videonya ditayangkan ke ya kan unggah-ungguh ada di sana nanti. Di samping nanti dengan presentasi naskah atau PPT juga sudah di backup dengan video yang bagus. Rasa golek perkara sing angel-angel ngene iki ya toh. Nah, memang Ngoten. madrasahnya itu jadi apa ini? Peningkatan kemampuan berbahasa Jawa melalui pembelajaran melalui metode role playing apa role play? Role play ya. Role play, Pak. Nggih. Ya, itu kan lebih asik tuh, Pak. Peningkatan apa tadi, Pak? Kemampuan Bukan. berbahasa Jawa. Kemampuan berbahasa Jawa melalui metode bermain peran atau bahasa Inggrisnya role play bermain peran. Iya. Peningkatan kemampuan berbahasa Jawa melalui metode bermain peran atau role play pada anak kelas berapa gitu. Wes,
Jadi kalau ini Mbak, kalau ini nanti dengan presentasi di depan penguji, nampaknya is oke ya, selamat ya. Terus buktinya mana? Buktinya kan pakai apa? Buktinya pakai apa? Video nanti disyuting Video. ya, role play-nya ya. Oke, siap, siap, Nah, Pak. nah jenengan apa mau flashcard buktinya mana? Flashcard ini terus didelok misalkan pengujinya misalkan di Sumatera, kan yo nggak cetha toh, Mbak. Oke, Nah, seperti oke, itu. siap, siap. Oke ya. Oke, matur Oke. nuwun sangat, Pak. Ya, wes ganti kabeh itu ya. Oke, siap, Nah, siap. Oke, insya Allah aman ini ya. oke, matur nuwun, Bapak. Ya, udah tutup. Ganti yang lainnya. Muhammad Maskur. Baik, Bapak. Eh, Maaf ya kalau judul-judulnya belum oke dan nanti jadi blunder, tak sarankan untuk dirubah. Sudah terlihat, Bapak? Saya Mas, gue ketutup. Ya sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya mengambil Ini judul kita jenengan sudah WA saya ini ya. Ya, semalam, Pak. Oh ya ya oke oke. Optimalisasi peran guru dalam pemanfaatan AI pada pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi Wes, kenapa? piye jelas no lah. No. Oke. Jadi kenapa kok saya mengambil judul ini? Karena selama pembelajaran yang saya lakukan, kebetulan saya eh, baru tahun pertama ini menjadi guru, Bapak. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang saya lakukan itu ketika anak diminta untuk membuat sebuah teks atau membuat sebuah karangan, itu anak ketergantungan akan AI. Contoh kemarin sempat ketika saya melakukan pembelajaran materi teks argumentasi, itu anak saya minta untuk membuat sebuah teks argumentasi dengan tema tertentu. Ternyata setelah apa namanya tulisan itu jadi tidak sesuai dengan tema dan saya tanya, ini tadi sudah kamu baca atau belum? Dan ternyata belum membaca dan cuma langsung dicari, ditulis dan ditumpuk, nggak tanpa dikoreksi atau semacamnya seperti itu, Bapak. Ya, terus solusinya piye? Solusinya nanti saya ingin ada apa namanya pedoman-pedoman AI itu boleh digunakan, tetapi hanya untuk referensi awal, membuat kerangkanya nanti untuk selanjutnya ketika meneruskan dari referensi itu kerangkanya itu pakai kreativitas siswa sendiri seperti itu, Bapak. Rada angel ya Mas ya. Angel. Pripun, Pak? Iya. Karena memang sekarang kehidupan sesuai dengan AI itu ya. Oke. Buku yang saya tulis ini, saya jual buku itu deep learning itu juga buku asing kemudian saya kerjakan dengan AI aja. Saya juga penulis loh Mas saya itu. Piye? Outline-nya pakai AI, kemudian untuk paragrafnya nulis sendiri. Oke. Padahal di mana saja sekarang orang-orang hebat juga nulisnya pakai AI ya Mas. Atau ada masukan, Bapak? Ini wae ya, masukan ini wae ya. Jadi ini kan mau mengajarkan kemampuan menulis lah. Oke. Ada usah basa-basi ya eranya ya. Nah, menurut saya gini, eh, peningkatan kemampuan menulis pada peserta didik, kemampuan menulis pada peserta didik dengan menggunakan dengan menggunakan picture and picture, picture and picture. Picture, Pak. Nah, picture kan gambar sih Mas. Picture. Jadi anak dikai gambar misalkan pemandangan alam, picture and picture ya gambar dan gambar, picture and picture. Oke. Menggunakan setelah menggunakan kata Mas, menggunakan integrasi. Saya masih menggunakan depan itu loh, depan itu kan sudah ada Oke. menggunakan. Kembali ke setelah menggunakan, klik setelah menggunakan, nah menggunakan integrasi, jadi memadukan ya, integrasi antara picture and picture dan mind map. Ngerti mind map? Dan mind map, bisa nulis mind map. Sudah pernah menggunakan mind map, Mas? Di download itu di internet banyak. Oh, belum, Pak. Nah, itu peta loh, Mas, peta. Jadi kayak diagram-diagram itu loh. Oke, oke. Mbak, nanti Nah, mind map. saya cari Nah, dulu.
picture and picture ini dari gambar itu anak bisa menulis kata-kata, bisa melukiskan itu gambar apa? Ada pegunungan di sana, matahari sedang terbit. Nah, dari gambar itu bisa ada kata-kata atau diksi-diksi itu meluncur dengan cepatnya ya. Lalu Oke. diksi-diksi itu nanti di mind map. Karena mind map ini nanti akan menghasilkan outline. Mana yang mau ditulis di bagian pertama, paragraf pertama, mau ditulis di paragraf kedua, dan seterusnya itu menggunakan mind map. Hmm. Ya, itu jadi kalau picture and picture itu hanya untuk memunculkan kata-kata. Oh, oke, oke, oke. Ya. Sedangkan mind map itu merupakan logical thinking, urutan berpikirnya. Oh, Nah, oke. wah, ini saya akan berbicara tentang petani sedang mencangkul di sawah. Paragraf kedua, ketika burung-burung sedang terbang mencari makan di sekitar petani, itu paragraf kedua. Jadi nanti ada mind map-nya. Oke. Masa di kuliah dulu kan sudah pernah diajari mind map? Tidak pernah. Eh, lupa Bapak. Nah, lah, kampusnya di Upgris Pak. Upgris, Semarang ya. Oke. Wes tutup, wes Oke. terserah ya. Nanti kalau Iya judulnya Pak. bisa dikerjakan. Oke. Agak Terima keren kasih loh. Bapak. Jangan mencari judul yang menyebabkan blunder dan kebermanfaatannya nggak begitu berat, nggak begitu Oke, besar. oke. Oke, kerjakan ya Mas. Oke, terima kasih Bapak. Oke, lanjut. Oke, siapa ini? Nur Fitri Lestari. Halo, Bu Nur Fitri Lestari. Bapak, kemarin saya sudah Ya konsultasi wes, dengan Bapak. gantine sapa iki? Ya. Mas Marwan Nur Huda. Kok padha nure ya iki? Baik, Pak. Mohon Sing izin saya apik-apik ini, Pak. judule. Sing hebat ngono ya. Walaupun ini untuk latsar tapi kita berpikir kebermanfaatan itu. Yang mau ketemu saya di Kudus sudah punya WA saya belum ya? Sopo Mas sopo mau? Apakah sampun terlihat, Bapak? Sudah proses maksudnya. Ya. Saya Mas bentar. Nah, sudah wes diwaca. Baik, saya mengambil judul pemanfaatan media digital melalui video slow motion untuk Nah, langsung meningkatkan ini piye Mas. kualitas. Pemanfaatan video slow motion piye? Harus ngerti nak digital kan video. Pemanfaatan video slow motion, slow tulisannya salah ki Mas. Motion untuk Meningkatkan kualitas pembelajaran PJUK di MTS Negeri 3 Kulon Progo, Pak. piye kuwi terus piye? Maksudnya piye? Jadi di MTS 3 itu yang guru PJUK jarang sekali, Pak, menggunakan media digital, Pak, khususnya untuk pembelajaran untuk orientasi Wes yang ngene. praktek niku. Contohnya slow motion ke video apa ngono lho maksudnya. Oke. Contoh video slow Apakah motion itu semua pembelajaran PJOK bisa ditingkatkan dengan slow motion atau materi Pak, tertentu itu perlu dicek Mas. Cek sih. untuk materi yang bisa digunakan slow motion itu adalah materi yang mengintegrasikan kepada keterampilan gerak, Pak. Contohnya itu di passing bola voli. Nah, rencana saya itu saya di awal untuk anak-anak saya tampilkan bagaimana perlahan-lahan caranya untuk melakukan passing bawah. Nah, itu sudah Ya saya buatkan. Sudah bisa menangkap anu saya ini. Jadi judul tidak usah terlalu muluk-muluk ini Mas. Ya, di luar negeri itu sering ada ketika riset itu menggunakan pepatah small is beautiful ya. Kecil itu adalah cantik gitu. Jadi artinya mau fokus. Jadi menurut saya pemanfaatan video slow motion untuk meningkatkan kemampuan bola voli itu ya gitu aja langsung tidak usah basa-basi ya. Orang Indonesia suka berpikir terlalu luas tapi nothing itu nggak suka saya. Ya. Nah, voli itu hanya ngono. Ya. Oke, nah, pemanfaatan video slow motion untuk meningkatkan kemampuan bola voli pada tadi ya siswa atau murid ya di MTSN 3 mana tadi Gunung Kidul. Oke. Kulon Progo ya, Kulon Progo sampai Gunung Kidul. Lah ini kan keren tuh Mas judulnya tuh. Ya. Wah, orang itu
Wah ini slow motion kaitannya olahraga rak cocok kabeh ya. Ya. Pemanfaatan video slow motion untuk meningkatkan kemampuan Iya, bola Pak. voli. Oh, wah, oke keren ini ya. Coba nanti dipikir apa itu bola voli mau kayak kenapa harus slow motion, masalahnya apa. Oke ya. Wes cukup. Coba di manage dengan baik. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ini belajar masalahnya sudah ada ya di sini ya. Dalam proses belajar ke DMS ya, memanfaatkan pelajaran digital masih belum optimal ya. Itu masalah kan? Oke, wes. Nanti ketemu saya lagi. Wah, ini judul-judul diperkuat dulu, langsung dipersiapkan sampai anu ya, indikator keberhasilan ya. Indikator keberhasilan di minggu pertama anak bisa melakukan passing dengan baik. Di minggu Baik, Pak. kedua, misalkan dari 10 anak berarti misalkan misalkan siswanya piro MTS itu. Kalau saya kebetulan mengampu kelas 7, Pak. Jadi di kelas 7 itu ada 3 rombel, totalnya 63, Pak. Ya, nanti begini, misalkan di minggu pertama 15 anak, 15 dari 63 siswa bisa melakukan passing. Nah, nanti di minggu kedua indikatornya, nah seperti itu Mas ya. Nanti di volley itu yang mau disorot apa? Passing, terus apa? Smash, terus apa nih? Kalau untuk yang video slow motion itu passing sudah ada 2, Pak. Passing atas dan passing bawah. Terus Loro, rencana terus. ya rencana saya servis, servis atas dan Nah, wes servis gini. bawah, Pak. Ayo Mas diskusi dengan saya, bawa ke indikator keberhasilan. Ning sore fishbone. Santai tapi cerdas ya Mas ya. Nah, itu di fishbone. Nanti Baik, video Pak. atau Benar, foto Pak. anak praktek ya. Video atau foto anak praktek dilampirkan. Iya, Pak. Nah, Saya stop share dulu. Sik Mas, aku tak metu sik juga kopi ya. Sebab no coffee no creativity ya. Sebentar. Oke ya, dibawa ke bawah Mas. Sudah. Jadi taruh di apa geser di pecahan ya, geser terus, geser ke bawah. Oke, geser ke bawah sudah. Wes ya. Di sini halaman baru ya, tulisi kerangka berpikir nanti. Ketik kerangka berpikir nanti poinnya berpikir ya. Oke nanti ya. Enter. Tulis masalah. Jadi masalah itu nanti satu paragraf dibuat ya. Yang kedua enter. Kemudian apa? eh,
manfaat slow motion, nah, diceritakan. Ini yang paragraf kedua, manfaat slow motion. Nanti dibuat. Kemudian paragraf ketiga boleh pakai ChatGPT. Eh, dari penerapan, tulis. Dari penerapan slow motion dalam pembelajaran olahraga. Dari penerapan video slow motion dalam pembelajaran olahraga. Slow dan motion ya. Dalam pembelajaran olahraga diharapkan dapat, ya, PJOK diharapkan dapat meningkatkan kemampuan, dapat meningkatkan kemampuan apa apa voli ya, bola voli ya, olahraga kemampuan bola voli boleh ya, di MTSN ya sudah. Nanti paragraf atasnya itu dibuat masalahnya apa, diambilkan dari latar belakang, manfaat slow motion apa, ya wes, ya dibuat paragraf yang bagus, wes. Kemudian yang enter itu baru ke rangka berpikir. Sekarang indikator keberhasilan, kok tebel-tebel mas itu ya. Indikator keberhasilan, ingat ya fontnya nanti font Arial 11. Indikator keberhasilan, waktu waktunya dengan melakukan ini adalah selama 5 minggu ya. Indikator. Oke, ikuti saya dulu sebentar. Ketik plus, plus, terus strip-strip. Tebel kabel loh mas. Coba tebalnya dimatikan ya mas. Masuk ngetik kok tebal kabel itu. Ulangi, tebalnya dimatikan. Dari kerangka berpikir. Wes ya itu dulu boleh. Ya udah, tebalnya dimatikan. Wes ya. Plus terus strip-strip, tolong besarkan Mas ini. Kecil saya di latar laptop saya kecil banget. Presentasinya ditambah Mas. Kalau presentasi 125%, oke. Strip-strip lagi, stripnya gede, terus strip, strip, strip lagi, strip lagi, tanda plus, strip lagi, agak panjang ini, strip terus, terus strip lagi terus, terus. Belum saya bilang stop terus. Plus, sudah dah. Oke, dikurangi mas, dikurangi. Panah, ya kurangi lagi, kurangi. Oke, kurangi. Wes, plus, dah, plus, strip lagi. Oke, terus, plus lagi, plus. Oke, no, kurangi. Plus, strip lagi. Ya, segitu plus lagi, sebanyak 5. Ya, ya, 2, ya, plus, 3 sudah, 4, oke, lagi, kurang 1, enter sudah. Oke, ya, geser ke bawah. Nomor, tulis nomor, NO. No, di dalam kotak ya, Mas. Terus geser, Mas. Jangan terlalu lebar, melebar gitu. Kolomnya jangan terlalu lebar untuk nomor. Untuk nomor kolomnya itu lebar itu gitu loh. Bisa narik ke kiri. NO. NO nomor. NO. Geser ke kanan sedikit kalau gitu. Atau di atas ada yang nggak beres itu. Geser ke kanan sedikit. Kok iso ya? Dia cari masalahnya itu. Kenapa? Wah, ini komputer aneh ini ya jadinya ya. Dah Oke, Pak Riki, indikator ngapunten. keberhasilan nanti di pokok komputer begini. Indikator keberhasilan. Wes. Keberhasilan tuh pakai font berapa itu keberhasilan. Terus sebelah kanan minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, minggu 5. Wah, kok komputernya begini ya Mas Iki ya? Oke, Pak Riki, Apa saya kok sudah iso bingung, ngono Pak kuwi? nih. Besok cari laptop yang bagus kalau dengan saya konsultasi ya. Cari yang harga laptopnya 3 juta ke atas ya Mas. Jangan 3 juta ke bawah. Oke, Pak. Iya. Bisa enggak nulis minggu 1, minggu 2 ini?
Terus ini sebelah kanan juga nggak tampak ya ini ya. Oke, coba minta presentasi teman lain, minta presentasi teman lain nanti. Tolong dibantu ini presentasi nih Mas apa ini? Ini siapa yang presentasi? Marwan, Pak. Mas Marwan, tolong coba eh, peserta lain, tolong saya dibantu untuk menyediakan Word untuk Mas Marwan. Mas Marwan off dulu, biar dibantu teman lain ya. Ya, oke. Nanti cari laptop yang bisa untuk bekerja ya. Oke, siapa ini? Mbak Nafila dibantu Mbak. Mbak Nafila. Presentasi punya saya, Pak. Enggak, bantu Mas Marwan Oh, bantu ngetikkan. Mas Marwan. Sediakan Mas Word Marwan satu Word belum. kosong ya. Oh, enggak, sebentar. So these are basically which the plan is not going well to organize the program in Thailand. We are planning to move it either to university in Brunei or Malaysia. If that's the case, Itu do ada you bahasa still want Inggris to loh, Pak. join? Ada yang sedang mewawancara, Bapak. Oh, Iya, Meneko? ya dilebar ke, Mbak. Oke. Nice. Buatkan kolom sebanyak 7. Atasnya tulis dulu kriteria keberhasilan. Ini untuk semuanya ya. Oke, enter. Sama terlihat, Bapak? Oke. Ya, kolomnya 7, Mbak. Oke, kolom 7, Jiro Lupatno 6 itu ya. Oke, kolom pertama Bawahnya, berisi nomor. Oke, ke bawahnya berapa, Pak? kalau 5. ke bawahnya nanti terserah bebas. Wes pokoknya Oh sama iya, sih, oke. sama sih. Ya, itu Jin, jin, tergantung jin. nanti saya dialog dengan Mas itu, Mas apa mau Marwan. Marwan, jin, jin. Iki Mbak siapa iki namanya? Dibantu. Nafila, Bapak, Nafila. Nabila. Sudah nikah? Sampun, saya Oh, sedang mengandung, alhamdulillah. lah, alhamdulillah. Anak Jin. keberapa ini? Pertama, Bapak. Oh, tak kira ketiga atau berapa. Ya Allah, Pak. Iya. Loh, kemarin saya ketemu peserta lasar putranya pun pinter 2 katanya loh. Wes, Belum saya. hebat men dia. Baru CPNS Oke. dibangun SPNS tambah 5, 7 tuh jadi itu. Wes, Aduh. indikator Iya. keberhasilan atau kriteria of success. Ini belajar ya semuanya ya. Jadi nanti kalau ditanya ini terus riset ini mau apa? Suksesnya di mana? Itu minggu 1, Mbak. Minggu 1. Terus minggu 2. Nanti kalau memang kolomnya bisa geser ke kanan ya. Minggu 3, minggu 4, minggu 5. Oke, 5 minggu ya. Tapi kriteria keberhasilan diawali dengan apa namanya? Coba kerangka berpikir ya. Oke, Mas Marwan. Wah, ini dibantu wis lumayan ra nanti. Menukono Oke, bakso Pak. iku ya. Laptopmu merek apa iku kok iso angel men ngono kuwi ya. Asus, Pak. Serat cetok banyak kasus itu. Oke, nomor 1. Oke. Nomor 1, Mbak. Passing bawah. Oke. Passing bawah. Passing bawah, ngeten. Ya wis pokoke sak bener kudu bener dhewe. Terus minggu pertama ya. Nggih. Ya, misalkan 15 dari 63. 15 dari 63 siswa, ya gitu, mampu melakukan passing bawah dengan benar. Dan nanti keberhasilan minggu kedua ya harus tambah, Mbak, di copy. Di copy, oke. Minggu kedua di copy misalkan menjadi berapa? 20. Ya. Nah, ngono Mas, itu dikata minggu ketiga jadi go slow motion kok orang meningkatkan kok buat apa? Nah, itu ya. Nah, iso data real ya, andai kata data palsu pun saya juga nggak tahu itu ya. Yo mudahnya terus ini menjadi 32 misalkan tidak harus 55, 32. Terus menjadi 35 boleh ya. Tapi nanti kalau bisa ya sing akeh ya karena 63 itu ya. Katakanlah 50 yang terakhir 50. Oh, diatur ya Mas ya. Atau kondisi realnya seperti apa. Terus passing atas, Mbak. Tulis itu nanti biar diatur sendiri passing atas nomor loro itu. Terus apa nih Mas Marwan? Servis bawah, Pak. Servis bawah. Servis bawah, Mbak.
No, 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 no. Number three, number three, number three. Oh, number 3, oke. Three itu 3 ya, servis bawah. Terus servis atas juga. Iya, Pak. Ya, servis atas. Terus apa lagi dari slow motion yang bisa diajarkan itu? Kalau yang untuk kelas 7 karena baru orientasi dari SD ke SMP Ini untuk dulu. iya, Pak. Kalau semester untuk kelas 9. Oke, cukup ya. Jadi slow motion kok kamu gunakan kui fungsinya apa, berhasil atau tidak, harus ada ukurannya ya. Kalau kita Iya, misalkan Pak. seorang pembalap pada F1 itu aturannya 10 putaran menyentuh finish, baru 7 putaran menyentuh finish, kok dianggap sukses ya? Belum sukses sih. Ya. Nah, ini karya-karya apapun termasuk skripsi, termasuk tesis, termasuk disertasi adalah kriteria of success Sini, harus sini, ada atau hipotesis harus ada. Ya. Hipo itu sesuatu yang kurang, tesis adalah pernyataan. Jadi tadi kan di kerangka berpikir saya sarankan menggunakan diharapkan dapat. Nah, itu masih hipotesis. Kalau sudah dapat, wah itu kesimpulan. Wes ya, cukup. Wes Mbak, langsung jenengan presentasi Mbak. Ini nanti dikirim ke Mas Sopo Marwan. Punya grupnya ya. Baik, Pak. Matur nuwun ya, Pak. Kemarin saya sebenarnya sudah mengajukan judul tapi masih belum ada itunya loh Pak. Itunya piye Saya masih belum ada dengan alatnya kalau kondisi kata Pak. guru tak dosen tak apa gitu ya. Dosen Bapak di Nah, UIN Win Radin mana? Mas Said Surakarta. Oh gitu ya. Di judulnya ulangin Enggak. Mbak, apa apa ora iki? Dosen harus Sebentar, Pak. Share screen. bahasa Arab itu toh. J. Menika Bapak. Diwaca Mbak, diwaca Mbak. G. Optimalisasi pencapaian keterampilan bahasa Arab lisan, program studi bahasa dan sastra Arab dengan media digital background dan video pembelajaran native speaker, Bapak. Kira-kira background sama native speaker itu tabrakan apa ora? Jadi kalau kan saya sekarang mengajar muhadasah, Bapak. Nah, melihat dari situ itu, saya lihat fenomena yang ada itu mahasiswa itu sangat kurang di bagian lahjah atau apa namanya, actionnya itu loh, Bapak. Jadi di situ untuk backgroundnya saya pakai untuk media interaktif di apa penyampaian mufrodat atau vocabulary. Kemudian Interaktif untuk ya, interaktif ya, Pak. jadi nanti berupa kuis kan saya biasanya saya kasih vocabulary seperti itu Bapak di awal, terus saya ada PPT-nya juga begitu biasanya. Nah nanti akan saya tambahkan dengan background, jadi mereka akan apa namanya mengerjakan itu apakah sudah masuk atau belum masuk, atau mereka sudah bisa menghafal vocabulary tentang tema tertentu atau belum seperti itu Bapak. Ya. Itu untuk yang vocabnya. Lalu untuk karena ini fokusnya ke pembelajaran lisan bahasa Arab lisan, jadi saya butuh apa video dari native speaker seperti itu Bapak nanti Untuk menyampaikan apa ya? Untuk actionnya ya. J ngoten. Action atau Kebetulan saya ada perform, kenalan ya. di Mesir J, jadi Ya. insya Allah bisa J. Hebat Pak, wes rapopo ya. Saya tapi dulu kok keduaan judulnya ya. Optimalisasi pencapaian keterampilan. Ini kalau satu ini optimalisasi. Optimalisasi apa tuh Mbak? Itu kemampuan Pencapaian berbahasa lisan, kemampuan berbahasa Arab lisan, kemampuan saja toh. Kemampuan berbahasa Arab lisan, berbahasa Arab lisan, kemampuan berbahasa Arab lisan, ya, program studi. Ini kampusnya ya. Oh ini prodinya Prodinya ya. Prodinya bahasa dan sastra Arab dengan memanfaatkan ya, dengan memanfaatkan media digital background dan video pembelajaran native speaker. Oke. Good ya. Oke. Ini berarti nanti di bagian sisi pertama adalah mufrodat, yang kedua adalah nanti kalam, ya, kalam. Kalam dengan pembelajaran native speaker. Oke.
Sama dengan bahasa Inggris ya ini ya. Maharohnya 4 sama ya itu ya. Nggih, sami. Oke. Wes, apik iki. Tenanan. Nanti videonya ya, Mbak ya. Video, foto Nggih, jangan nggih. lupa dilampirkan ya. Video Oh, nggih. mahasiswanya, juga video dari native speakernya. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, Tapi Bapak. intinya memang bahasa itu sekaligus adalah pembiasaan. Ya. Nggih. Jadi Niku juga masuk ke isu juga sih Bapak, tapi memang saya tidak sorot di sini jadi core issue aja. karena anak saya itu sak semester Mbak sudah bisa di MAN. Oh, nggih. Hebat Hanya dia berarti. di pondok dan Oke. ini kiainya kan dari Gontor Guala itu kalau tidak Oke. dikuapok gitu ya. Oke. Saya Gontor juga Bapak. Nggih. Oh, Gontor juga ya. Nggih. Guala itu. voice clear enough. Oke, kalau saya belajarnya bahasa itu ya autodidak ya Mbak. So, Wah, keren tuh Bapak. Jadi Memang betul. saya bahasa Inggris saya guru saya adalah BBC London. Oh, Ya. Kalau saya nggih. belajar bahasa Arab setahun ya sidik just calling itu aja. Oh, just kolil. Kalau berangkat haji itu aja karena saya ditunjuk sebagai pimpinan pesawat itu. Oh, alah, nggih, 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 siap. Dalamnya dia aslinya jenengan Solo nih. Saya Solo Banyuanyar, Bapak. Ya oke lah, good luck ya. Ini di manage Nggih. dengan baik ya. Oke. Nggih, nggih. Siap. Matur nuwun, Bapak. Nggih. Wah, berarti bahasa Arab jenengan menakutkan Mbak ya, Bos. Mboten, Pak. Nak jenengan ngomong bahasa Arab nih kini so panas kabeh iki. okay. Saya takut diamini nanti, Pak. Ayo itu dia. Di Gontor berapa tahun, Mbak? Di Qatar 6 tahun. Kemudian saya lanjutnya di Mesir soalnya, Pak. Nggih, Oh, S1-nya. keren. Berarti gelarnya LC Nggih. tenan iki. Si tenan. Ya, nah sing Kudus kan lulusan Conge. Conge itu kan nama daerah kampusnya itu Conge namanya. Jadi Oh, LC lulusan itu ya. Tadi siapa tadi Mas Sopo. oke. Oke. Terus Nggih, udah Bapak, ngambil siap matur. doktoral belum? Sampun ini sedang proses di UGM, Bapak. Wis apa jupuke nah, Mbak? Timur Tengah Di nih. J, Kajian Timur Tengah. Ya, tenan biasanya dari kono. Oke, good luck ya. J, matur nuwun, Bapak J. Jadi tokoh ini lama-lama. Yes. Amin ya Rabb, amin, amin. Ya, selesaikan Mbak, yang bagus Mbak. J, Pokoknya saya insyaallah. seneng saya coachnya itu pesertanya hebat-hebat itu ya, gitu aja. Yes. Amin. Mohon bimbingannya Bapak J. Oke, selanjutnya saya yes judulnya tadi udah oke. Mas Bahrul Falah sudah? Iya Pak. Iki modelnya kok ditunjuk semua itu Mas kayak orang Indonesia tenan tuh Mas Mas. Ini saya lagi merekod Pak. Jadi kalau share screen agak kesulitan. Nah terus piye iki terus? Atau mau dibantu? Bisa presentasi? Saya coba share screen dulu, nanti kalau nggak bisa saya minta bantuan orang lain nonton gitu. Ah ngono wae. Pokoknya sing pinter-pinter hebat-hebat udah. Hebat, orangnya humble, wah nyenengno banget itu ya. Pegawai-pegawai yang seperti itu. Kayak Bu dosen tadi itu lulusan Timur Tengah Raketoro ya gitu. Oh, Bapak ngapunten izin bertanya. Apa Mbak? Untuk yang video pembelajaran itu dan background itu nanti apa namanya? Saya presentasikannya niku ketika laporan niku Laporan. atau Nanti ketika kan ada seminar penguji J? mana Oh, ketika laporan. yang video dari native speaker, mana video Oke. mahasiswa jenengan yang sudah speaking atau kalam dengan bahasa Oke. Arab dengan baik ya itu kan Oke. ditanya itu. Oke, Kemarin siap. saya mendampingi Bapak. penguji kadang ada Oke. yang begitu Mbak. Ya pokoknya Oke. prepare yang selengkap-lengkapnya ya. Oke. Oke, insya Allah siap J. Tapi anu loh, kriteria of success jenengan damel loh ya. Oh J, yang seperti Minggu tadi. pertama kriteria sukses J. apa? Misalkan membuat apalah ya. Kalau bahasa modul ajarnya kedua adalah membuat menshooting videonya atau mahasiswa yang bisa kalam kategori baik berapa, kategori sedang berapa, kategori kurang, terus improve terus ke depannya. Oh, Ya, Mbak. J, siap. Makanya Bapak. Ya, supaya kriteria of success jelas. Maaf ya, ini memang saya tidak mau memaknai hanya sekedar untuk persyaratan ajar, tapi ini adalah sedekah akademik, sedekah pemikiran untuk peradaban. Ya, saya mintanya seperti itu. Oke, siap Bapak. Matur nuwun J. Siap ya, enggak apa-apa ya. Maaf ya kalau tuntutan saya agak tinggi. Iya Pak, sudah saya share ini. Nah, diwaca judulnya. Saya tak ikut menyimak, Mas. Optimalisasi layanan nikah digital
di KUA Kecamatan Jepon melalui WhatsApp chatbot, Pak. Optimalisasi layanan nikah digital. Oke. Apa no, iki sing nikah digital atau layanan digital sebenarnya? Nikah Layanan digital digital, ada. Saya layanan iki kita mindsetnya jadi kan terbalik iki menurut aku. Saya ya pelan-pelan ya. Barangkali saya juga bisa salah loh Mas ya. Soalnya saya jenengan tak anggap orang-orang hebat. Saya hanya pengen diskusi aja. Optimalisasi layanan pernikahan digital. Podo neh ya. Ki Jepon mana toh? Bluro. Iya, Pak Guru. Optimalisasi layanan pernikahan berbasis digital, Mas. Itu kan nanti orang menimbulkan nikah digital ku piye toh? Wah, ngono lho maksudnya. Oke, siap, Pak. Coba diwaca nak elek ganti neh, waca neh. Optimalisasi layanan pernikahan berbasis digital di KUA Kecamatan Jepon melalui WhatsApp chatbot. Nah, iki penak iki Mas. Optimalisasi layanan pernikahan berbasis digital. Apa kuwi? Administrasi tak pernikahan iki? Yang pertama tentang prosedur itu, Pak, apa namanya, syarat-syarat pernikahan yang kami layani melalui chatbot. Nak pas nikah nggawa chatbot enggak ini? Pakai WhatsApp chatbot enggak pas nikah? Pas nikahnya enggak, Pak. Mungkin setelah Oh, nikahnya. berarti ini wae di judul. Optimalisasi layanan administrasi pernikahan, ya. Itu tuh, Mas. Coba optimalisasi layanan administrasi pernikahan gitu. Nggih. Administrasi dan syarat. Nggih. Chatbotnya kok menyajikan syarat-syaratnya juga enggak? Di situ ada enggak? Iya, menyajikan syarat-syaratnya. Ya berarti piye? Optimalisasi layanan syarat dan administrasi pernikahan, kasih itu. Administrasi layanan syarat dan administrasi pernikahan di syarat dan administrasi pernikahan di KUA, ya, langsung berbasisnya dihilangkan, berbasisnya dihilangkan. Iya Mas, berbasisnya dihilangkan. Sampun Ya, dihilangkan. di KUA Kecamatan Jepon melalui WhatsApp chatbot. Oke. Chatbotnya itu otomatis atau didesain sendiri nanti? Saya mendesain sendiri melalui aplikasi, Pak. Aplikasi ya, bisa ya. Bisa. Saya belum pernah coba Mas itu, tapi cobanya malah di website saya. Oke, wes, apa Mas? Latar belakangnya sudah diwaca neh. Ya, lanjut. Nah, untuk ini jadi untuk yang fishbone-nya saya taruh masih di luar, Pak, di itu satunya. Ya enggak apa-apa. Yang penting kau jadikan kayak kerangka berpikir, gitu. Oke, siap. Kemarin kan sudah kerangka berpikir desa Ekenaflu itu tuh. Nah, terus nanti kriteria sukses 5 minggumu itu kriterianya apa? Minggu pertama apa? Menyiapkan atau sudah memiliki WhatsApp bisnis tadi. Kemarin saya sudah membuat, tapi ini masih dalam tahap perbaikan, Pak. Nah, dianggap pertama berarti pembuatan WhatsApp bisnis, ya. Bayar ya Mas itu ya? Bayar tapi satu kali, Pak. 10.000. 10.000. Oke. Ya wes, nanti diatur ya. Oke, siap. Kriteria sukses dibuat tabel tadi boleh, tidak dalam bentuk tabel boleh. Contohnya Mas Marwan mau lo. Oke, siap, Pak. Nanti saya contoh. Iki Mas Marwan wes pulang iki, sepuluh iki, kok rano gitu ya. Masih ada di itu di atas. Oh, mungkin ada jadi tak kira kok terus zoom terus ditinggal turu gitu ya. Enggak ya. Badan, Pak. Nah, wes sapa neh iki sing gurung? Wes apik-apik jebule ya. Di Okta Puji wes, Okta Puji. Dereng Bapak, nggih. Nah, wes. Oke, sudah mulai senang saya melihat judul-judulnya ya. Oke, saya share screen nggih. Gen Z kok malah mikir gawe gedok itu kan ya. Sopo mau mbak MTSN 1 malah pakai kartu. Gen Z kok seperti itu ya. Dibuat 125% Mas, 125%. Ampun Bapak. Diwaca. Nggih.
Untuk judul aktualisasi, rancangan aktualisasi yang saya buat yaitu optimalisasi layanan digital dan informasi publik melalui pemanfaatan web dan Instagram di KUA Kesasi. Pekalongan ya. Itu latar belakangnya. Jadi di era digital saat ini. Balik judul saya Mas, kok saya gampang Oh, misalnya nggih, sampai nggih. aku Apa yakin napa? dengan pakai ChatGPT sih ya. Pemanfaatan web itu kan jaringan, website yang lengkap itu. Web site tulisannya. Nah, oke. Dan Instagram di KUA Kesesi. Oke. Optimalisasi layanan digital dan informasi publik. Piye maksudnya Mas? Jadi kalau yang layanan digital ini masuknya ke web, kemudian informasi publik masuknya ke Instagram, Bapak. Layanan digital ini misalnya jadi kalau di KUA Akses ini sebenarnya sudah mulai Ya, menggunakan beberapa benar-benar Oke. website-nya diubah. Web site tulisannya. Kalau web kan artinya jaringan toh, Mas. Oke. Ya, oke. Websitenya sudah punya? Website rencana pakai Google Site, Pak, yang gratis. Jadi Kok sebenarnya Google hanya Site Mas, terlalu rendah banget ini. Oh, dan nanti mungkin ada Bisa bimbingan pakai dari jenengan. HTML belum? Sedikit sekali, Pak, pengetahuan saya terkait hal itu. Ya Cuman, wes rapopo aman sih ya. oke, Sok sinau ya. oke, siap. Wes sampai sudah. Sudah. Instagramnya sudah. Instagram sudah ada, cuman memang belum terlalu aktif. Nah, wes iki indikator keberhasilannya apa? Ayo, buat Indikator masih saya rancang tadi, Pak, barusan. Di apa? Ini. Siji apa Mas Doco? Nomor 1 yaitu penyusunan draft web Google Site di minggu 1, rencana Website Mas, kebutuhan web. website. Oh ya, Website. Google Site, oke. Minggu pertama, terus minggu pertama apa itu? Oke. Doco. Minggu pertama rencana kebutuhan web tersusun. Kemudian minggu kedua draft awal website dibuat. Oh, ini pasti web semua ya. Nanti saya ubah ya, Pak. Ya, enggak apa-apa. Dan minggu ketiga website sudah dapat diakses. Dan minggu keempat web final dapat diakses publik. Minggu kelima website berjalan dengan fitur lengkap. Kemudian di minggu Mulai 1, kapan? 2, Mulai 3. kapan website itu jadi? Berarti website jadi sebenarnya minggu pertama pun sebenarnya bisa, Pak. Ini hanya terlalu Maksudnya lama ini loh, sebenarnya. bisa menambah konten gitu loh. Oke. Di minggu pertama sudah bisa memasang atau mengupload konten ke sana, memasang konten di website minggu pertama. Minggu pertama sebenarnya Belum. sudah ini. Sudah. Kalau di rencana Ono enter Mas ngisore konten website. Jadi indikator konten website. Oh, kalau konten website yang konten nomor 2 ini, ya. Oke. Pembuatan konten web ya, website ya. Ojo link Ya. ah. Nah, oke, terus wes 2 konten kok dirancang. Terus 4 konten. Dirancang apa dipublikasikan? Rancang itu ya. Masih Kemudian perancangan, minggu Bapak. ketiga adalah 2 konten dipublish. Oke, publish ya. Publikasikan boleh bahasa Indonesia. 5 konten biasanya dibuat ya Mas. Kalau pakai total, maksudnya total piye kuwi? Jadi ini masih tambahan, Pak. Maksudnya Kan 5 sebelumnya kuwi sudah baru selain 2 apa 5 kuwi dengan 2? 5 itu dengan 2, Pak. Ya ganti 3 saja. 3 konten saja. dipublish. Nah, total ra usah, wes. Terus terakhir berapa itu? Kemudian 4 7 konten. konten lah misalkan atau Oke, 4 konten biar ada peningkatan targetnya. Oke. Siap ya. Wes, terus nomor 3 apa Mas diwaca? Yang nomor 3 yaitu pemanfaatan Instagram KUA untuk publikasi informasi alur nikah, syarat, Ini wae nomor 3 jadwal, diganti TRC. follower Instagram. Ora usah dawa-dawa ini selak udan iku ya. Follower Instagram, Pak. Follower Instagram, yes. Itu buang itu nanti ya. Rasa buang sih apa follower Instagram, wes. Nomor ya, oke. Konten nomor 4 konten Instagram. Konten Instagram. Oke, nomor 5. Ya. Direct message Instagram. Oke. Direct message Instagram kan terus ada kan gimana? itu. Ya.
Mesage biasa, Instagram. Kemudian nomor 6, waktu menjawab DM Instagram nomor 6. Waktu menjawab. Biasanya berapa hari dijawab? Minggu pertama, contoh minggu pertama. Misalkan 2 hari dijawab ya. Instagramnya. Contoh minggu pertama 2 hari dijawab. Yes. Kemudian minggu kedua 1 hari dijawab. Sudah mulai bagus ya toh. Melayani publik dengan bagus. Terus kira-kira apa? Setengah hari dijawab. Setengah hari dijawab. Oke, setengah hari itu 6 jam ya. Kemudian 3 jam dijawab. 3 jam baru dijawab. Terus ini 1 jam dijawab. Wes, temukan indikator lain ya. Oh, masih kurang Bapak ini indikatornya. Apa? Ya, masih kurang atau sudah cukup? Nah, menurut aku ya cukup. Tapi nak jenengan punya ide lain sing merupakan kriteria keberhasilan actionnya jenengan ya ora apa-apa. Ya. Nah, ini website kan tidak ada tanya jawab atau tidak ada direct message, Mas. Betul, nonton nggih. Kecuali nak jenengan tambah ini, ditambah menu berapa orang yang berkunjung. Tapi ora di Google Search nanti iso masalah wis kowe ngene sik wae. Oke, nanti kerangka berpikirnya ditaruh di atas dibuat. Ya, terima kasih. Nggih. Terus, Pak. Ya. Nah, monggo yang lainnya. Maaf ya, indikator keberhasilan tidak harus dalam bentuk tabel. Oke, paragraf boleh. Ya, selamat bekerja ya, waktumu 5 minggu ini. Jangan ono sing reko-reko karena kemarin ada salah satu peserta lacar itu sampai terciptanya sertifikat wakaf. Itu nggak mungkin karena sertifikat itu sudah berbulan-bulan sendiri. Waktunya jenengan hanya 5 minggu. Itu harus segera dirubah. Lanjut. Siapa lagi nih? Rasa nunjuk itu loh ya. Rasa nunjuk, rasa wedi biasa saja ya. Cukup. Sudah cukup. Sudah cukup ya, selamat bekerja. Udah ya. Kita ilmu-ilmu ini SKB ini. Tolong gini aja. Maaf, Di, Pak. Piye? Mungkin Saya tak tambah ke saya saya. belum. Tolong di bagian latar belakang, kalau bisa nanti carikan dukungan di Google Scholar ya, terkait dengan judul itu. Jadi di bab pertama pun itu sebenarnya sudah boleh membawa referensi, nanti ditulis dalam bentuk body note dan cara penulisan daftar pustakanya dengan menggunakan apa ya, Association of apa ya, Psychological American itu, American Psychological Association kalau tidak salah, cari nanti di Google Scholar. Oke ya, cukup. Mohon izin, Sopo iki? Bapak. Ya, silahkan langsung Muhammad Ridwan Rusdianto. Dari mana Mas? Sambil dikenalkan, saya sering lupa. Oh, iya. Siap. Izin memperkenalkan Bapak. Nama saya Muhammad Ridwan Rusdianto. Saat ini bertugas di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah, bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Ya, oke, bagus. Baik, iso jaluk bantuan pondok pesantren ya saya. Bisa, Bapak. Saat ini sedang Belum sibuk-sibuknya di pejabat, anu, Pak. masih sekian tahun lagi tuh. No. Sopo judulmu apa? Sing apik lo ya, Kanwil gitu. Asli mana rumahnya? Saya asli Sukoharjo, Bapak. Oh, Sukoharjo. Oh, wis tak takoni kita iki, sudah pernah iki. Iya. Kemarin saya baru saja tanya, Bapak. WA jenengan kalau. Iya. Kemarin tuh sebenarnya tadi baru dapat masukan dari katim saya itu untuk mengganti judul gitu. Kemarin kan judul yang saya berikan kan optimalisasi layanan pengaduan berbasis website untuk mewujudkan pesantren ramah anak. Ya wes, coba digedekno. Sekarang enggak itu presentasinya Mas, 120% Mas. Oh, iya, Mas Rusdianto. Nah, usah gede-gede wes cukup. Jenengan pause nah diwaca neh. Untuk karena saya dapat masukan tadi baru saja saya ubah judulnya menjadi lebih ke pembangunan sistem validasi dan integrasi data penerima bantuan pesantren untuk mewujudkan penyaluran yang akuntabel dan tepat sasaran.
Nah, terus piye iki? Gawe apa jenengan iki gini? Untuk saya Approvalnya. mungkin baik. Mungkin karena sekarang kita itu untuk sistem bantuan itu kita menggunakan aplikasi website itu dari pusat itu namanya Simba dan Sikap, Pak. Nah, dari Simba situ dan itu Sikap. Simba untuk apa? Bantuan. bantuan deh, sama-sama bantuan, Pak. Gitu. Untuk Simba itu di bantuan POP dan untuk Sikap itu di bantuan insentif guru atau ustadz. Itu sudah Nah, dibuatkan semuanya. ya itu semua dari pusat, Bapak. Nah, terus peran jenengan di sini apa saiki? Uh, peran saya itu gini, Bapak. Ada sebuah permasalahan, jadi begini. Untuk kita kan ada yang namanya jika sudah mendapatkan seperti validasi begitu, Bapak. Seperti kalau sudah mendapatkan bantuan gubernur begitu, Ya. itu tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bantuan insentif ini. Nah, dan Jenengan untuk ngerti dari itu mana? Kan jalurnya antara Kemenak sama gubernuran beda. jadi begini, Bapak. Kita itu menerima data dari data dari bantuan insentif gubernur itu dari kita itu diolah. Kita mendapatkan data itu dari gubernur dari pihak situ langsung. Oh, gitu ya. Ya, untuk sekarang itu kita itu proses verifikasi validasinya itu masih menggunakan Excel secara manual. Jadi kita Oh, cari belum ada data aplikasi. belum ada. Hmm. Karena banyaknya data bantuan itu, Ya. kita kan shortlist bukan satu-satu ya, shortlist menggunakan Excel ya, dan itu membutuhkan Saya Mas, waktu yang. tolong tak berhenti dulu ya. Ini ada peserta latsar yang habis ujian mau pulang. Kebetulan mobilnya tidak bisa keluar. Mobilku tak mundur ke saya. Oh, jadi siapa? Ya, saya ya, mesake ngomong Adi kan ya Solo itu ya. Oke. Siap.
Oke, cek. Halo Mas, yang dari Kanwil. J, Bapak. Halo. Halo. Ya, langsung jelaskan. Validasi ini piye? Ya. Jadi begini, untuk sekarang itu sistem shortlist validasinya itu kita masih menggunakan Excel, Bapak. Jadi Mm-mm. kita memadukan data dari gubernur, insentif gubernur itu dipadukan dengan eh, ins- insentif bantuan, bantuan guru atau ustadz, kurang lebih seperti itu, Bapak. Ya. Berarti masih manual pakai Excel ya? Iya, Sehingga tidak menutup sebenarnya sudah ada kemungkinan. sistemnya. Datanya itu kita ekspor, kita masih kita cari duplikat datanya itu masih kita cari secara manual. Oh, Nah, gitu ya. Nah, sekarang ya. dengan aplikasi itu, Nah, dengan aplikasi yang mungkin akan saya buat nanti sistemnya, mungkin basisnya nanti website juga. loh, Mungkin saya dengan akan buat aplikasi sendiri apa aplikasi sudah disediakan dari Kemenak Pusat? sebenarnya sudah dari pusat sudah ada, cuman kan kita tidak bisa mengubah apa-apa itu dari pusat. Seperti Gitu ya. aplikasi Sikap Simba, iya. Nah, kita buat aplikasi untuk validasi sendiri, Bapak. Piye, nggak apa wes. Yang pengen jenengan Nah, tawarkan ke penguji atau ke saya apa? untuk itu saya ingin membuat sebuah sistem web, basisnya website. Itu saya akan menggunakan mungkin kalau tidak menggunakan Laravel atau mungkin kode Igniter sebagai bahasa pemrogramannya. Untuk di dalam sistemnya nanti mungkin kita bisa langsung memadukan data gitu, Pak. Kita secara otomatis langsung bisa mencari tahu yang penerima ganda seperti duplikat data gitu dari. Dan mungkin nanti bisa ditambahkan dari pengembangannya, bisa outputnya bisa jadi SK gitu mungkin. Oke. Berarti Kurang lebih. judulmu mending anu Mas, apa mau? Laravel, apa sih yang jenengan gunakan? Iya, bahasa pemrogramannya mungkin menggunakan Laravel atau kode Igniter. Ya, itu aja yang digunakan di judul ya. Oh, iya siap. Ya, itu malah lebih menarik itu kan menurut saya. Oh, gitu. Ya siap, Pak. Mungkin nanti saya akan ubah. Sudah menguasai bahasa itu ya? Kurang lebih bisa sih. Ya, moga-moga ya. Sedikit-sedikit. Kalau saya Semoga fokus aja, di dua Mas saat ini, di Python sama di HTML Python ya. Karena sekarang ini untuk guru-guru kan Python itu. Untuk Untuk data pengolahan data mungkin bisa pengolahan Python data itu lebih mudah. science, ya data Ya, science itu. betul. Tapi saya tidak data science ke politik itu enggak untuk Oh. pendidikan. Itu aja judulnya Mas, dibuat itu aja ya. Oh, iya siap, Bapak. Ya, Laravel coba diganti tadi. Ya, bagus ya. Ya nanti print screen-nya ya nanti yang disajikan banyak itu ya. Memvalidasinya. Jadi nanti itu untuk antisipasi untuk bantuannya itu ya. Iya, karena begini Bapak, untuk guru atau ustadz gitu, jika sudah mendapatkan insentif bantuan gubernur, itu tidak diperbolehkan mendapatkan lagi insentif bantuan guru ustadz dari Kanwil, kurang lebih seperti itu Bapak. Nah, contohnya ini Mas. Mana? Saya kan Kudus. Kudus itu kan honorer, terus takmir masjid, terus apa? Sing tukang resik masjid kuwi. Jenenge? Apa ya? Nama tali aku ya ngelola masjid. Ya. Ya, kan ada istilah sih Mas itu sing pengelola masjid sing resiki nyapu itu kan. Marbot. Itu kan dapat setiap bulannya kan 1 juta dari anggaran daerah atau dari bupati. Nah, itu nanti kayak Kudus nanti berarti nggak bisa dapat bantuan dari misalkan dari Kanwil atau dari pusat itu nggak bisa. Jadi gini Bapak, untuk bantuan insentif itu dikhusus ada banyak bantuan sebenarnya Bapak. Jadi gini, untuk bantuan guru atau ustadz itu sebenarnya dikhususkan untuk guru atau ustadz yang sedang mengajar di pondok pesantren. Dan ada beberapa kriteria khusus seperti TPQ ini. tidak ya. TPQ itu maksudnya LPQ ya dia kayaknya. Kalau LPQ dia masuk kayaknya. Kalau masuk berarti dia dapat juga. Dapat juga ya. Nah, selama ini nggak dapat ya Mas. Sudah lama itu berarti. Mungkin begini Bapak, dia belum mengajukan saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya wes lah. Harus mengajukan juga
di aplikasi itu namanya Sikap. Iya. Kalau inisiatif bantuan itu di Sikap. Ya kapan-kapan nanti di WA ya. Ya saya ketua Siap, yayasan Bapak. sekaligus provokator lah bahasanya. Ya wes judulnya diganti dengan itu tadi ya, bahasa pemrogramannya tadi ya. Oh, siap, Bapak. Oke. Nanti saya lihat besok hasilnya validasi screenshot juga. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Iya, Nah, sama, luar Bapak. biasa. Ya. Monggo yang lainnya cukup. Tapi hari ini saya bebas, agak bebas, biasanya padat banget. Baru nanti jam 1:31 saya ngajak lagi. Oke, cukup. Nah, Mas Rusdianto background pondoknya mana? Kebetulan saya tidak mondok, Bapak. Nah, tidak mondok sekarang Saya mimpin mengelola pondok ya? bukan, saya ditempatkan di pondok pesantren. Ya, Saya iya itu dari maksudku loh. MA. dari awal, bukan, Bapak. Saya dari awal sekolahnya di negeri saya. Gitu Dimulai ya. SD. Yeah. Ya, terus perguruan tinggi nih? Saya di Universitas Duta Bangsa Surakarta. Apa itu? Universitas apa? Duta Bangsa Surakarta. Nah, aku rasa ngerti itu, Mas. Iya. Itu kampus swasta itu, Bapak. Ya. Nah, saya Raden Mas Said terakhir. Wes gitu aja ya. Ganti yang Oh, lain, monggo. iya. Cukup? Nah, cukup kerjakan sebaik-baiknya. Semoga bisa ketemu lagi. Ya. Wes, Mas. Pokoknya Mas yang dari Kanwil nanti paling tidak dashboardnya nanti saya di print screen-kan. Oke ya. Oke, saya pikir cukup. Silahkan bekerja lagi dan semoga ketemu lagi ya untuk pembahasan yang lebih detail sampai nanti ke daftar pustaka ya. Oke semuanya ya. Wes, terus langsung dibuat PPT. Terus selamat berjumpa di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Kalau nanti jenengan yang ujian, saya sebagai moderatornya ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.